Di cerita sebelumnya, Master Xiao telah menghancurkan prajurit elit keluarga Zhao sehingga membuat mereka semua menganggap Master Xiao sebagai seorang monster. Bahkan Patriark Zhao juga sangat terkejut dan tidak menyangka jika Master Xiao memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sembari menatap rendah prajurit yang terkapar di bawahnya, Master Xiao berkata, "Siapa lagi di antara kalian yang ingin melawanku?" Yang seketika itu membuat semua prajurit hanya terdiam dan sangat ketakutan dengan aura intimidasi yang dikeluarkan oleh Master Xiao. Namun di saat bersamaan Master Xiao dikejutkan dengan penetua keenam yang menanyakan tentang kekayaan yang dimiliki oleh Master Xiao saat ini. Dan dengan sorot mata yang tajam Master Xiao berkata, "Untuk apa kau bertanya tentang kekayaan yang kumiliki?" Lalu penetua keenam memberikan penawaran jika Master Xiao menjadi sekutu bagi mereka. Keluarga Zhao akan memberikan wanita, kekayaan dan berbagai sumber daya kepada Master Xiao. Yang membuat Zhao Xuan merasa cukup khawatir ketika menatap Master Xiao yang hanya terdiam. Lalu penetua kedua menawarkan agar Master Xiao menjadi pemimpin bagi semua prajurit elit dari keluarga Zhao. Dan penetua ketiga juga meminta Master Xiao agar memikirkan penawaran itu baik-baik karena banyak sekali master yang berkeinginan untuk bergabung ke dalam keluarga nomor satu di kerajaan Longyan itu. Sembari tersenyum bengis, Master Xiao berkata, "Keluarga Zhao memang keluarga nomor satu di kerajaan Longyan. Hal itu sungguh membuat nadiku mendidih. Jika kalian memang menginginkan aku bergabung, bisakah keluarga Zhao memberiku 100.000 batu spiritual tingkat tinggi setiap saat?" Yang seketika itu membuat ketiga penetua merasa cukup tertekan sembari mereka berkata, "Jika Master Xiao bekerja cukup keras setelah bergabung, mereka akan selalu mengusahakannya, jika kalian tidak dapat memenuhinya. Beberapa senjata spiritual tingkat immortal sudah cukup," ucap Master Xiao sembari mengorek telinganya, yang membuat ketiga penetua itu malah semakin tertekan sembari penetua keenam berkata, "Senjata spiritual tingkat immortal? Angan-anganmu terlalu berlebihan." Sembari tersenyum tipis, Master Xiao berkata, "Jika senjata immortal tidak ada, bagaimana jika buku teknik tingkat immortal? Apa kau sedang bercanda?" Ucap ketiga penetua yang mulai kesal itu dengan nada yang cukup tinggi. Yang membuat Master Xiao memasang ekspresi bengisnya dan mengeluarkan energi di pedangnya sembari dia berkata, "Bahkan kalian tidak bisa memenuhi permintaanku. Apa kau masih ingin mencoba untuk merekrutku?" Yang seketika itu membuat ketiga penetua menjadi sangat murka sembari berteriak kepada Master Xiao. Dan mereka juga memerintahkan para prajurit untuk menghentikan dan menangkap Master Xiao yang kini berdiri di hadapan mereka. Dan dengan sorot mata yang tajam, Master Xiao menyiapkan sebuah energi pada pedangnya. Dan dengan secepat kilat Master Xiao menebaskan pedangnya ke semua prajurit yang berada di hadapannya sembari dia berkata, "Jika itu yang kau inginkan, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya tertebas oleh senjata immortal." Dan hanya dalam sekejap semua prajurit itu telah berhasil dikalahkan. Dan dengan sorot mata yang tajam Master Xiao berkata, "Sekarang adalah giliran kalian bertiga. Apakah kalian masih ingin membuat penawaran?" Yang seketika itu membuat ketiga penetua itu merinding sangat ketakutan sembari mereka berkata, "Jika berani mengambil tindakan kepada keluarga nomor satu di keluarga Longyan, aku pastikan kau akan menerima konsekuensinya. Keluarga pertama macam apa yang tidak memiliki senjata spiritual tingkat tinggi?" Teriak Master Xiao sembari mengayunkan pedangnya untuk menyerang ketiga penetua yang kini hanya bisa berteriak dengan sangat ketakutan ketika serangan pedang itu mengarah kepada mereka. Di sisi lain terlihat Patriark Zhao yang tersenyum bengis ketika melihat mereka bertiga ketakutan sembari dia bergumam, "Dewa sangat bijaksana. Dia menggunakan tangan Xiao Xuan untuk menghabisi ketiga orang busuk ini." Namun di saat bersamaan ada seseorang yang berteriak sembari melemparkan sebilah pisau ke arah serangan Master Xiao. Sehingga membuat serangan pedang Master Xiao dapat ditahan oleh sebilah pisau itu. Bahkan sebilah pisau terbang itu juga berbalik menyerang Master Xiao sehingga membuat Master Xiao terdorong mundur ke belakang. Dan kini terlihat ada seorang wanita yang telah datang di tempat itu sembari berkata, "Kau masih muda dan bisa menahan seranganku. Kau memang memiliki cukup kekuatan." Di sisi Master Xiao hanya terdiam sembari bergumam, "Serangan tadi sangat kuat. Mungkin kultivasi orang ini berada di atas puncak reversion." Dan seseorang itu bernama Meng Liang dari Pengadilan Suci yang kini tersenyum kepada Master Xiao sembari berkata, "Segeralah menyerah dan pergi dari keluarga Zhao, maka aku akan mengampuni nyawamu."
Di sisi ketiga penetua dari keluarga Zhao terlihat merasa lega karena telah diselamatkan oleh Meng Liang yang datang di waktu yang tepat. Ketika melihat Master Xiao yang memasang ekspresi serius, Zhao Xuan berkata, dia adalah Meng Liang, orang yang diagungkan oleh keluarga Zhou. Dan dia merupakan bagian dari pengadilan abadi. Kita lebih baik tidak bertarung dengannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur terlebih dahulu. Di saat bersamaan Meng Liang kembali berkata, karena kau masih menyadari posisimu, aku akan membiarkanmu pergi. Dan aku bisa saja tidak akan membiarkan orang tua ini mencampuri urusanmu lagi. Tapi karena keluarga Zhao sangat memujaku, aku tidak bisa hanya terdiam dan tidak mengambil tindakan. Karena kau telah berani memukul wajah keluarga Zhao dengan keras, maka aku akan mengambil salah satu lenganmu sebagai kompensasi. Ucap Meng Liang sembari mengacungkan senjatanya kepada Master Xiao. Dan di saat itu juga Master Xiao membalasnya dengan mengacungkan pedangnya ke arah Meng Liang sembari dia berkata, kau ingin mengambil salah satu lenganku? Jika kau memang memiliki kemampuan datanglah kepadaku. Yang seketika itu membuat Zhao Xuan merasa cukup terkejut dengan keputusan Master Xiao. Namun Master Xiao segera memintanya untuk tidak khawatir karena dia telah memiliki pemikiran sendiri. Dan Zhao Xuan hanya bisa terdiam sembari dia bergumam, Meng Liang adalah manusia yang telah berada di tahap reversion. Dan yang aku tahu sampai saat ini belum ada manusia yang melampaui tahap reversion. Dan di saat bersamaan Meng Liang bergerak maju untuk menyerang Master Xiao sembari dia berkata, karena kau sangat ingin menghilang, aku akan melakukannya untukmu. Dan Master Xiao kini juga telah menyiapkan sebuah energi di pedangnya sembari dia berkata, kalau begitu aku akan bersikap serius dan meminta beberapa pembelajaran dari senior sepertimu. Dan di saat itu juga benturan energi di antara pedang Master Xiao dan pedang Meng Liang pun terjadi dengan sangat keras. Yang seketika itu membuat Meng Liang merasa cukup terkejut sembari dia bergumam, mengapa energi pedang pemuda ini begitu kuat? Di sisi Master Xiao hanya tersenyum tipis sembari dia bergumam, kekuatan bintang memang luar biasa, menggunakannya sedikit saja. Aku mampu untuk bersaing dengan kultivator di tahap reversion. Dan di saat itu juga Master Xiao mengayunkan pedangnya dengan lebih kuat, sehingga membuat pedang yang dimiliki Meng Liang terbelah menjadi dua bagian. Dan tak berhenti di situ, tebasan pedang Master Xiao berlanjut mengarah kepada Meng Liang. Namun Meng Liang masih sempat untuk menghindarinya. Dan dengan keterkejutannya Meng Liang bergumam, aku merasa jika energi yang keluar dari pedang itu bukan berasal dari kultivator di tahap Nesken Soul. Meskipun dia memiliki energi yang lebih kuat dan dantian yang lebih luas dari orang biasa. Tapi energi yang baru saja dia keluarkan tidak seperti kekuatan spiritual biasa. Dan di saat bersamaan Meng Liang mengarahkan energinya untuk menyerang Master Xiao. Dan Master Xiao juga mengeluarkan energi bintang miliknya untuk menahan serangan Meng Liang. Sehingga menciptakan sebuah benturan energi yang sangatlah dahsyat di antara mereka berdua. Yang seketika itu membuat Meng Liang terdorong mundur cukup jauh ke belakang. Dengan keadaan yang masih baik-baik saja Master Xiao berkata, memang seperti itulah manusia, apa yang dikatakan oleh seniorku hari ini sudah sangat jelas. Yaitu jangan pernah ganggu dia lagi di masa depan, Senior Zhao Xuan. Ayo segera pergi dari tempat ini, ucap Master Xiao sembari menarik tangan Zhao Xuan. Dan di saat bersamaan Master Xiao juga meminta Li Feng dan Xian Suang untuk segera mengikutinya. Di sisi lain terlihat Patriark Zhao bertanya kepada Meng Liang tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa seseorang yang berada di tahap Nesken Soul dapat menekannya, apakah karena Xiao Xuan telah menyembunyikan ranahnya, lalu Meng Liang menjawabnya dengan berkata, Xiao Xuan ini memanglah berada di tahap Nesken Soul, alasan mengapa dia dapat menekanku semua itu karena tekniknya. Beralih kepada tiga penetua yang merasa sangat kesal. Dan salah satu dari mereka berkata, mengapa kau membiarkannya begitu saja? Jika kita membiarkannya pergi seperti ini, bagaimana caraku menjelaskannya kepada sang raja? Lalu Meng Liang membalasnya dengan berkata, jika kau ingin mengejarnya aku tidak akan ikut campur. Dan jangan salahkan aku jika kau sampai dibuat menghilang olehnya. Yang seketika itu membuat ketiga penetua itu langsung berkeringat dingin dan merasa sangat ketakutan sembari mereka berkata jika mereka akan membiarkannya pergi untuk kali ini. Di saat bersamaan Patriark Zhao berjalan pergi meninggalkan mereka sembari berkata, aku akan pergi untuk melaporkan semua ini kepada sang raja.
Aku akan mengatakan jika Zhao Xuan telah disihir oleh orang-orang dari Sekte Hongmeng sehingga membuatnya memberontak. Aku yakin sang raja akan mengerti tentang semua ini. Namun sebenarnya di dalam benaknya Patriark Zhao dia merasa sangat senang sembari dia bergumam. Xiao Xuan, hari ini kau telah memberikan bantuan yang sangat besar kepadaku. Beberapa saat telah berlalu dan kelompok Master Xiao telah sampai di kediaman mereka yang berada di Paviliun Tianji. Dengan sangat antusias Xian Suang bertanya kepada Master Xiao bagaimana dia bisa melakukan hal itu dan dia juga meminta Master Xiao untuk segera melatihnya. Namun secara tiba-tiba tubuh Master Xiao terhuyung hingga membuat mereka bertiga sangatlah terkejut. Sembari menangkap tubuh Master Xiao, Zhao Xuan berkata jika saat ini Master Xiao tengah terluka. Dan menurut Master Xiao hal itu cukup menyakitkan baginya. Lalu Zhao Xuan segera mengarahkan Master Xiao ke tempat tidurnya dan memintanya untuk berbaring. Namun Master Xiao malah tertawa kecil sembari dia berkata bahwa hal itu hanya akan sia-sia. Yang membuat Zhao Xuan merasa cukup khawatir sembari dia berkata, "Meskipun begitu kau telah dapat membuat Meng Liang mundur. Seseorang yang telah berada di alam reversion sejak 10 tahun yang lalu. Pada saat itu aku pernah melihatnya menghancurkan pasukan dari satu kerajaan hanya dengan lambaian tangan. Menurutku dia memanglah seorang immortal yang sangat hebat." Sembari tersenyum tipis Master Xiao berkata, "Apakah dia memang sekuat itu? Jika begitu aku akan pamer kepada Senior Zhang setelah kembali. Jika hari ini aku telah membuat sang immortal menderita." Yang seketika itu membuat Zhao Xuan merasa cukup kesal dengan kesombongan yang ditunjukkan oleh Master Xiao. Dan Master Xiao segera meminta maaf atas segala tingkah konyolnya. Lalu Master Xiao lanjut berkata, "Jangan khawatirkan aku senior. Meskipun aku hanya memiliki satu teknik untuk melawannya. Tapi aku sangat yakin jika teknik ini akan dapat membuatnya tersungkur ke tanah. Menurutku Meng Liang pasti tidak memiliki saingan selama bertahun-tahun. Karena itu saat dia dikalahkan oleh seseorang yang berada di bawahnya, dia memilih untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi." Sembari menatap tangannya Master Xiao bergumam, "Meskipun hari ini aku telah menghabiskan seluruh energiku, tidak ada ruginya untukku." Di saat bersamaan ada sebuah surat kertas yang terbang memasuki ruangan itu yang membuat mereka berempat merasa cukup terkejut sehingga membuat Zhao Xuan yang menyadarinya berkata, "Bukankah benda ini adalah alat komunikasi milik Senior Zhang? Pasti ada sesuatu yang penting di dalamnya." Dan di saat itu juga energi yang terkandung di dalam surat itu langsung memasuki kepala Zhao Xuan. Setelah itu dengan raut wajah serius Zhao Xuan berkata, "Aula leluhur sekte memiliki masalah lain, Senior Zhang memintaku untuk segera kembali." Sembari menatap Zhao Xuan, Master Xiao berkata, "Urusan sekte itu penting. Lebih baik Senior kembali lebih dulu, dan aku akan memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri dan mempersiapkan perang takdir nasional." Dan di saat itu juga Zhao Xuan beranjak pergi dari tempat itu sembari dia berkata, "Baiklah aku akan menunggumu kembali ke Sekte Hongmeng." Dan dengan penuh senyuman Master Xiao mengatakan iya dan meminta Zhao Xuan untuk berhati-hati. Setelah kepergian Zhao Xuan, Master Xiao segera memulihkan dirinya sembari dia bergumam, "Baru-baru ini kultivasiku telah meningkat dengan begitu pesat. Lebih baik aku menggunakan waktu ini untuk mengasah kemampuanku." Dan Master Xiao juga meminta kedua muridnya untuk bersiap karena dia ingin mengajak mereka berdua berlatih bersama di puncak tertinggi. Namun mereka tidak diperbolehkan menggunakan pedang. Dan harus membawa beban seberat 100.000 kilo ketika menaiki gunung. Yang seketika itu membuat Li Feng hanya bisa menggaruk kepalanya mendengar perintah masternya. Namun terlihat Xian Suang yang sangat bersemangat ketika menerima latihan dari Master Xiao. Hari keesokannya pun tiba, di mana saat ini Master Xiao sedang berlatih dengan membawa beban 100.000 kilo menaiki puncak gunung bersama kedua muridnya. Sehingga Master Xiao mendapatkan nilai keyakinan cukup tinggi dari kedua muridnya akibat latihan itu. Lalu Master Xiao melanjutkannya dengan sebuah pertarungan sehingga pengalaman bertarungnya berhasil ditingkatkan. Setelah itu Master Xiao bermeditasi sembari membaca beberapa buku teknik sehingga membuat kultivasinya menjadi meningkat. Dan dia juga mengelola Paviliun Tianli dengan sangat baik, sehingga membuat reputasi dan penghasilan dari Paviliun Tianli meningkat dengan sangat pesat. Di hari selanjutnya, Master Xiao beserta kedua muridnya telah berada di tempat susunan formasi teleportasi sembari dia berkata, "Mengapa kelompok dari Chongling belum sampai di tempat ini?"
Apakah aku telah salah mengingat tanggalnya? Di saat bersamaan formasi teleportasi itu aktif sehingga membuat Master Xiao dan kedua muridnya merasa cukup terkejut. Lalu terlihatlah Xing Yue dan kedua orang lainnya telah berada di tempat itu. Dan Xing Yue segera memberi hormat kepada Master Xiao sembari dia berkata, "Ada sesuatu yang menunda keberangkatanku, maafkan aku karena telah membuat Master menunggu." Lalu Master Xiao mendekati Xing Yue sembari dia berkata, "Mengapa kau bersikap begitu formal kepada gurumu?" Di sisi lain terlihat Ye Fan yang menatap Master Xiao sembari dia bergumam, "Kita tidak bertemu dengannya hanya untuk beberapa hari. Tapi aura dari orang ini telah lebih kuat dari sebelumnya." Sembari menatap Ye Fan, Master Xiao bertanya tentang bagaimana kabar Ye Fan. Dan apakah Ye Fan telah mengalami terobosan. Sembari memberi hormat Ye Fan menjawabnya dengan berkata, "Aku tidak sebaik senior Xiao Xuan." Lalu Master Xiao juga menanyakan tentang Tuan Wei yang tidak terlihat. Lalu Xing Yue menjelaskan jika Tuan Wei telah mengalami terobosan baru-baru ini. Dan kini dia bersiap untuk menghadapi bencana. Dan Master Xiao berkata jika begitu mereka saat ini sedang kekurangan orang. Dan Xing Yue malah bertanya kepada Master Xiao apakah dia tidak melihat suatu perubahan dari dirinya. Dan Master Xiao segera menatap dan mengamati apapun yang berada pada Xing Yue. Lalu Master Xiao menunjuk Xing Yue sembari berkata bahwa dia jarang sekali melihat Xing Yue menggunakan pakaian wanita. Dan dengan rasa kesal Xing Yue berkata bahwa dia telah berhasil menembus alam Golden Core. Setelah itu Master Xiao memberikan sebuah pedang yang didapatkannya dari Pavilion Tianli kepada Xing Yue sembari dia berkata, "Aku hanya bercanda. Aku telah melihatnya saat kau keluar dari formasi teleportasi. Karena kau telah berlatih dengan keras, aku akan memberikan pedang surgawi tingkat rendah ini kepadamu." Yang seketika itu membuat Xing Yue merasa sangat senang dan menjadi sangat bersemangat. Dan kedua rekannya yang lain hanya bisa terkejut dengan apa yang telah mereka saksikan. Lalu Master Xiao lanjut berkata, "Jika kau berhasil membangkitkannya, peningkatan dari pedang itu tidak dapat terukur." Di sisi lain terlihat Ye Fan yang hanya bisa menatap Master Xiao sembari dia bergumam. Dia memberikan pedang surgawi kepada muridnya dengan sangat santai. "Aku harus benar-benar berhati-hati dengannya." Lalu Master Xiao mengajak mereka semua untuk pergi ke tempat perang takdir nasional akan diadakan. Jika mereka terlambat, mereka tidak akan dapat melihat acara pembukaannya. Dan di saat berat notifikasi sistem telah muncul memberitahukan. Karena host telah memberikan sebuah pedang surgawi tingkat rendah kepada muridnya. Host mendapatkan pengembalian 2 bilah belati surgawi yang aneh dan berada di tingkat tertinggi. Kemudian kini terlihat Master Xiao beserta kelompoknya berjalan menyusuri kota untuk menuju ke tempat perang takdir nasional diadakan. Namun di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan seekor burung spiritual yang sangat besar terbang di atas mereka. Dan terlihatlah seorang wanita berparas cantik yang menaiki burung itu dan dia bernama Master Suzaku. Sembari menunjuk ke burung itu, Xian Suang bertanya tentang burung apakah itu. Lalu Chongling menjawabnya dengan berkata, "Itu adalah binatang suci yang dimiliki oleh Tuan Suzaku." Namun Xian Suang masih belum mengerti tentang binatang ilahi. Sehingga Xing Yue menjelaskan bahwa beberapa monster akan memurnikan garis keturunannya saat berlatih. Dan pada akhirnya mereka mampu mencapai wujud aslinya sebagai binatang purba. Namun sejak runtuhnya tatanan surga tidak ada seseorang yang berhasil mencapai alam integration dan naik menjadi seorang immortal. Namun ada perbedaan yang sangat besar di antara alam Nesken Soul dan alam Reversion. Sehingga alam Reversion telah dianggap sebagai immortal dan mendirikan istana mereka sendiri. Namun tradisi perang takdir nasional yang dipimpin Tuan King Long telah berlangsung selama ratusan tahun. Tapi mengapa kali ini yang memimpin adalah Tuan Suzaku? Mungkinkah terjadi sesuatu dengan pengadilan abadi? Sembari menatap Suzaku, Ye Fan bergumam, "Suzaku, akhirnya kita bertemu lagi di kehidupanku kali ini. Aku sangat merindukanmu." Kemudian dijelaskan di dalam kehidupan Ye Fan sebelumnya. Secara tidak sengaja dia memasuki monumen rahasia kekaisaran dan bertemu dengan Xing Yue. Karena mengetahui kemampuan Ye Fan, Xing Yue mengundangnya untuk berpartisipasi dalam perang takdir nasional. Dan di dalam perang takdir nasional Ye Fan terpaksa menggunakan kartu trufnya yaitu mantra kuno. Dan dijelaskan mantra kuno adalah mantra jalan menuju surga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan mantra ini memiliki total 9 kata, jika penggunanya dapat mengumpulkan 9 kata.
Dia akan bisa berkomunikasi dengan jalan surga, sehingga orang-orang dari istana peri sangatlah mendambakan hal ini. Dalam kehidupan terakhirku aku diburu oleh semua orang dari pengadilan abadi. Sehingga aku tidak memiliki pilihan selain menukar 3 kata agar Tuan Suzaku mau melindungiku. Namun bagi mereka yang mempraktikkan mantra 9 karakter, pikirannya secara perlahan akan terkikis oleh jalan surga. Dan hanya kesadaran dan ketenangan spiritual yang dapat menolaknya. Untung saja Tuan Suzaku tidak mengetahui tentang semua hal itu dan aku bisa membuat Tuan Suzaku tunduk kepadaku. Sembari tersenyum bengis Yevan berkata, dalam kehidupan kali ini aku telah mengumpulkan 5 karakter. Dan aku tidak akan pernah mengungkapnya ke semua orang. Meskipun begitu aku akan tetap mendapatkan Tuan Suzaku. Di sisi lain terlihat Master Xiao yang menatap Yevan sembari dia bergumam. Melihat Tuan Suzaku melintas, energi Yevan sejenak terasa bergejolak. Dan dia sangat bersemangat ketika melihat Tuan Suzaku. Dan di saat itu juga Master Xiao mengirim telepati kepada Xing Yue dengan berkata, Xing Yue, apakah Yevan bersamamu baru-baru ini? Lalu Xing Yue menjawabnya dengan berkata, iya, dia seperti memiliki sebuah jaringan khusus, bahkan dia selalu mengetahui keberadaan beberapa harta surgawi. Aku merasa akan lebih baik jika aku mengawasinya sepanjang waktu. Dan Master Xiao menanggapinya dengan tersenyum tipis sembari dia bergumam. Yevan hanya bertindak secara diam-diam dan tidak menimbulkan keributan. Tapi kultivasinya sama sekali tidak tertinggal. Semua hal ini tidak terlihat seperti perjalanan waktu. Melainkan kelahiran kembali, aku harus mencari jalan lain dan mengamatinya lebih lanjut. Setelah beberapa saat berlalu, mereka telah sampai di tempat yang bernama Alam Longseng. Dan terlihat telah banyak sekali praktisi yang berkumpul di tempat itu. Lalu salah satu panitia penyelenggara menjelaskan jika saat ini mereka berada di Alam Longseng. Dan dalam 10 hari ke depan, mereka akan berkompetisi di tempat itu untuk menentukan tim yang dapat mengikuti kompetisi selanjutnya. Dan mereka memberikan sebuah kartu yang berisi kekuatan takdir nasional kepada setiap orang. Dan untuk ujiannya mereka diminta untuk menjaga token itu dan juga merampas token milik orang lain. Karena kekuatan takdir nasional di dalam token itu akan menjadi berkah bagi peserta yang berhasil memasuki final. Namun lebih baik mereka memastikan agar mereka tidak kehilangan token itu dalam 10 hari. Karena jika semua anggota mereka kehilangan semua tokennya, tim mereka akan tereliminasi. Selain itu pasukan kerajaan di kubu yang sama tidak perbolehkan saling menyerang sebelum kompetisi terakhir ditentukan. Jadi aku berharap semoga kalian semua beruntung, ucap wanita itu kepada semua peserta yang berada di tempat itu. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.